Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين آمين اللهم آمين. أما بعد. Yang saya muliakan dan saya hormati keluarga besar almarhumah Ibu Rodoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri mereka kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan semoga yang hidup di antara mereka diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keadaan sehat walafiat. Amin. Dan yang saya hormati dan muliakan Al-Ustaz Haji Munib, Ustaz Haji Imran Bisri, dan juga Bapak Muhsin Syam'an, dan para tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang tua kami, dan juga para hadirin dan hadirat sekalian, dan para tetangga dan warga sekitar. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya saat di bulan Syawal yang mulia ini. Semoga semua kebaikan yang turun di bulan ini kita dapat bagiannya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kalian akan diberi balasan yang sempurna pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, mereka lah yang menang. Dan sesungguhnya dunia ini adalah kenikmatan yang menipu atas semua. Wahai saudara-saudaraku, dunia bukan akhir bagi orang yang beriman, namun menjadi akhir bagi orang yang tidak beriman. Maksudnya, bagi orang yang beriman masih ada kenikmatan lanjut setelah dari dunia ini. Kenikmatan di alam barzakh, kenikmatan sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi yang tidak beriman, dunia adalah terminal terakhir mereka merasakan kenikmatan. Selanjutnya berada di azab sampai nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memang ujian paling berat bagi seseorang adalah ketika ditinggal orang tuanya. Ujian paling sedih yang menimpa seseorang ketika berpisah dengan orang tuanya. Tapi ketahuilah bahwa perpisahan bagi orang mukmin adalah perpisahan sementara, sedangkan perpisahan bagi orang kafir adalah perpisahan selamanya. Kita di dunia ini kumpul dengan orang tua kita, kemudian kita berpisah, namun masih bakal datang masa kita berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman, mereka berkumpul dengan anak istri ataupun orang tua hanya di dunia saja. Setelahnya ketika seseorang di antara mereka meninggal, menjadi perpisahan selamanya, kita adalah di pertemuan sambil nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah yang telah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang beriman. Alhamdulillah yang menjadikan keluarga kita semuanya beriman.
Alhamdulillah yang menjadikan kita dan keluarga kita masih bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah orang tua kita tiada, bukan berarti berbakti kepada orang tua telah usai. Setelah orang tua kita pergi, bukan berarti menyapa orang tua kita menjadi tidak mungkin lagi. Masih bisa kita menyapa mereka ketika kita menziarahi kuburannya. Bahkan kekasih kita dan kalian, Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika berziarah kubur, beliau pertama kali masuk ke kubur yang beliau ucapkan adalah salam. Ada hadis riwayat Imam Muslim, Sayyidina Rasulullah SAW ketika masuk ke perkuburan pemakaman, beliau mengucapkan Assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin. Salam bagi kalian wahai penghuni rumah, penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Diyar memang itu jamak dari kata dar yang artinya rumah, tapi yang dimaksud itu ada tempat tinggal, yaitu kuburan. Ya, kuburan orang lain. Salam bagi kalian wahai orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim. Wa inna insyaallah lalahiqun, dan kami insyaallah bakal menyusul. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Saya minta kepada Allah ya atas kami dan kalian keselamatan. Memang dengan meninggal rupanya perjalanan belum usai. Perjalanan masih belum finish ya. Masih ada perjalanan di alam barzakh yang kita mengharap keselamatan di dalamnya. Masih ada perjalanan di padang mahsyar yang kita mengharap keselamatan di dalamnya. Finishnya, selesainya, titik kumpul akhirnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kita senang hari ini sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seseorang ingin menyapa orang tuanya, ya kita menziarahi kuburan mereka dan mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum atau Assalamualaikum wahai ayahku. Assalamualaikum atau Assalamualaikum wahai ibuku. Kemudian juga jangan lupa mendoakan mereka. Memang investasi paling besar seseorang adalah anaknya. Bukan rekeningnya di bank dan bukan juga harta yang di atas dunia rumah dan lainnya. Investasi terbesar seseorang adalah anaknya jika anaknya soleh. Anaknya jika anaknya pandai mendoakan. Anaknya jika anaknya pandai mengirimkan kepadanya amalan soleh atau ganjaran amalan soleh. Kekasih kita dan kalian, Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini hadis yang kita dengar yang disampaikan dari sahabat beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Sayyidina Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah." Ini redaksi banyak ya, yang di lainnya surka-surka tapi yang kita sampaikan ya hadir riwayat Imam Muslim. Karena biasanya para ulama kalau ada redaksi yang berbeda biasanya mereka mengedepankan ya Imam Muslim. Jika meninggal seorang manusia, terputus amalannya dia, inqata anhu amaluhu, terputus ya untuknya amalannya dia. Dari sini ada ulama yang memahami, secara hadis yang memahami, rupanya yang terputus itu darinya amalannya dia, sedangkan amalannya orang lain untuk dia tidak terputus. Yang terputus amalannya dia, engkau amaluhu, bukan amalannya lahu, bukan amalannya dia. Artinya dia sudah bisa doa lagi, dia sudah bisa zikir lagi, tapi orang lain bisa mendoakannya. Orang lain bisa berzikir dan mengirimkan kebaikan untuknya.
Dan dari 3 tadi yang masuk ya, yang saya katakan syariah, al-ilmu taqafi, dan awalatin salih ya sudah. Yang kita bahas akan anak soleh yang mendoakannya. Jadi rupanya amalan masih bisa, masih nambah, rekening kebaikannya masih bertambah dalam kubur. Kalau dia punya anak soleh yang mendoakannya, salah satunya anak soleh yang mendoakannya. Kata ulama ahli yang syarah hadis ini, ya apa maksudnya anak soleh? Katanya anak soleh di situ maksudnya cukup kalau memenuhi satu syarat, yaitu muslim. Muslim. Siapapun yang memiliki anak muslim, kemudian anaknya tadi mendoakan dia, maka sampai kebaikan itu kepadanya. Ayo ajari anak-anak kita sejak dini bagaimana sih cara berbakti kepada orang tua, bagaimana cara mendoakan orang tua. Ajari. Nah, doa abangmu di sujudmu, ajari. Anak kita tidak mungkin otomatis bisa mendoakan kita. Udah kalau meninggal pasti doa anak, pasti itu tidak bisa pasti. Perlu diajari, perlu dituntun, perlu dikenalkan. Dari sekarang semenjak ini ajari cara mendoakan orang tua di dalam sholat, cara mendoakan orang tua setelah sholat, cara mendoakan orang tua ketika ziarah kubur, cara menziarahi kuburan. Beberapa anak-anak kita bahkan tidak tahu ke kuburan itu ya apa cara ziarahnya, apa yang diucapkannya, di mana sebaiknya kita berdiri, di mana sebaiknya kita menghadap. Doa kepada orang tua tidak berbatas. Kadang orang anggap doa kepada orang tua harus mencari acara seperti itu. Tidak. Setiap saat, bahkan berapa banyak anak-anak yang awalnya durhaka, ketika orang tuanya meninggal masih berada di catatan anak durhaka. Tapi setelah orang tuanya meninggal, tidak henti-hentinya dia mendoakan orang tuanya sampai tertulis sebagai anak yang bakti, al-bar yang bakti. Masih bisa, kesempatan belum tertutup. Memang mungkin banyak ada orang yang ketika orang tuanya meninggal belum sempat berbakti banyak, tapi kesempatan berbakti masih ada, yaitu mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Di mana kita mendoakannya? Ya di dalam sholat kita, ya di setelah sholat kita, ya di tempat-tempat ijabah, kedua-duaku ijabah. Contoh, dulu ada seorang sahabat namanya Sayyidina Abdullah, anaknya Siti Asma, ya, cucu daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau ada satu kitab menyebutkan Mujibud Darussalam tentang orang tua, menyebutkan beliau kalau sholat mendoakan orang tuanya namanya Zubair bin Awam, satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau sudah dijamin masuk surga, dijamin masuk surga. Ibunya Siti Asma, putrinya Siti Abu Bakar Siddiq, kakaknya Siti Aisyah. Keluarga luar biasa. Di situ disebut kalau beliau sujud, beliau berdoa, salah satu doanya adalah Allahumma firli Zubair bin Awam wa Asma binti Abi Bakar. Ya Allah, ampuni hambamu, ayahnya dia, Sayyidina Zubair bin Awam, dan hambamu, ibunya dia, yaitu Siti Asma binti Abi Bakar. Ayo, apakah kita pernah mendoakan orang tua kita di sujud? Bukankah kekasih kita dan kalian Sayyidina Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, Akrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun fa'aksiru doa. Paling dekatnya seseorang dengan Tuhannya, maksudnya dengan rahmat Tuhannya, dengan pemberian Tuhannya, dengan karunia Tuhannya, yaitu ketika sujud. Disuruh apa? Perbanyak di dalamnya doa. Bahkan kekasih kita dari kalian Sayyidina Rasulullah SAW ketika sujud, beliau bukan hanya bertasbih saja. Kadang kita anggap sujud itu yang penting cuma nina, ya orang sudah terjadi. Yang penting sahih cuma nina. Loh, emang ada yang penting tasbih saja. Loh iya memang bagus, tapi emang
iman. Saat kita dekat dengan pemberian Allah, maka dilewati skill gitu toh. Saat sudah dekat dengan pemberian Allah, sudah dekat dengan rahmatnya Allah, terus emang. Bahkan kekasih kita dan kalian saudara saudara di hadis dari Imam Muslim, beliau mulai sujud, beliau membaca, dalam minta ampunan iso, istighfar, iso, iso. Tapi di dalam sujud beliau bilang, Allahumma firli zambi kullahu. Ya Allah, ampuni bagi saya dosa saya semuanya. Jikahu wa jillahu, yang kecil dan yang besar. Wa awalahu wa akhirahu, yang awal dulu dan yang akhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu, dan yang terang-terangannya maupun dan yang sembunyi-sembunyinya. Saudara-saudara tidak punya dosa. Ini doa sebenarnya beliau mengajarkan kita umatnya. Sujud kan beliau minta ampunan, minta ampunan orang tua kita. Cuma kalau di dalam sholat, doa harus pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, mau doa dari di dalam hati saja. Kalau mengucap harus bahasa Arab. Dan sholat disediakan banyak tempat untuk berdoa. Mulai kita takbir, setelah kata fuqaha setelah baca waladhdallin, boleh kita doa di situ, akhirnya doa Allahumma firli amin. Kemudian ketika mendengarkan ayat rahmat, berdoa minta rahmat Allah. Mendengarkan ayat azab, berdoa minta perlindungan kepada Allah. Kemudian setelahnya ketika kunut diisinya doa. Kunut itu doa dan pujian kunut. Dan kunut di dalam sholat, tapi kalau kunut memang terbatas. Ada kunut wajibah hanya di sholat fardu dan sholat witir setengah akhir di Ramadan. Dan kalau kunut nazilah, kunut yang sunnah ketika ada orang muslimin tertimpa musibah hanya di sholat fardu. Artinya terbatas lah kalau kunut. Tapi nggak terbatas sujud kok. Sujud. Nah mungkin mulai belajar di sholat sunnahnya dulu. Saya belum lancar doa dan ini sholat sunnah di sini latihan. Allahumma firli wa liwalidayya ya Allah. Tidak orang tua. Kemudian saudara sastra juga doa panjang, yaitu setelah tasyahud akhir sebelum salam. Jadi sujud sama tasyahud akhir sebelum salam gunakan semaksimal mungkin untuk minta doa apapun. Doa yang kita baca bisa di sholat itu, yang kita baca dari istighfar, baca di dalam sholat. Boleh kalau dalam sholat dibaca. Jangan terbatas, baca di sudut kita bacaan sebelum salam kita. Karena waktunya sudah isya, kita tutup dengan hadis akhir, yaitu kekasih kita dan kalian saudara Rasulullah SAW bersabda, pernah satu sholat ada seseorang datang dari Bani Salimah, dari suku Bani Salimah, datang pada saudara Rasulullah SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, ya, hal baqiya min birri abawain yasir, apakah masih tersisa ruang untuk berbakti kepada kedua orang tua ke sesuatu? Ya, akhirul humati pada motimah yang bisa terpakai untuk berbakti pada keduanya setelah mereka meninggal. Maka dijawab oleh saudara Rasulullah SAW, na'am, iya masih ada ruang untuk berbakti setelah kedua orang tua kita meninggal. Yang pertama, as-salatu alaihima, sholat kepada keduanya. Sholat di sini artinya doa, sholat menurut bahasanya doa. Mendoakan keduanya. Tadi itu mendoakan keduanya di sujud kita, di sholat kita, dimanapun kita. Jadi kepingin tahu bedanya anak soleh apa enggak, anak yang bakti apa enggak, anak soleh enggak lupa doa kepada orang tuanya di setiap keadaannya. Ini dengan orang tuanya. Ya. Kemudian wa istighfar lahum, dan memohonkan ampunan untuk mereka. Bahkan banyak orang-orang soleh mereka tidak nyebut nama orang tuanya kecuali dibarengi dengan doa. Kakek mau cerita dulu ibuku almarhumah rahimahullah, misalnya ghafarallahu laha, gak nyebut nama orang tua ini kecuali dibarengi dengan doa. Dikisahkan dulu ada di salah satu kitab, ada mayit katanya mau dicambut sama malaikat. Ketika mau dicambut, cambutnya padam. Katanya padamnya tersebut gara-gara doanya orang hidup kepadanya. Orang hidup ketika didoakan sama Allah SWT diterima doanya dan dijadikan pengangkat azab dari kuburan. Kemudian wastimfa ta'adima minta dan mengerjakan wasiat mereka setelah mereka tiada. Kemudian dan menyambung tali silaturahmi yang tidak bersambung kecuali lewat jalur keduanya. Dan terakhir yaitu memuliakan sahabat teman orang tua kita. Jadi akhir bahwa
banyak bakti kepada orang tua kita, masih ada kesempatan merubah nama kita untuk menjadi nama anak lain bakti, masih ada kesempatan. Semoga Allah beri taufik kita insyaallah untuk berbakti pada kedua orang tua kita, untuk bisa insyaallah menambah kebaikan kedua orang tua kita sehingga mereka bisa tersenyum serta memiliki anak kita. Dan juga mudah-mudahan kita doakan pada almarhumah Ibu Rafi'ah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan rahmat yang luas, menerimanya dengan ampunannya yang besar. Semoga Allah SWT tempatkan insyaallah di sisinya yang tinggi insyaallah, tempatkan di surganya yang tinggi insyaallah, dan semoga Allah pertemukan lagi insyaallah almarhumah dengan keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, tanpa diboleh dengan azab dan hisab. Dan biasanya demikian juga kita mintakan untuk kita yang ada di sini semuanya, wa ilaha ala dunia wa kullu salam kama qala khayra jannah wa khairu dunya al akhirah wa ala hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.